Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam materi seni budaya. Jangan bosan dan tetap semangat ya nak. Semoga secepatnya kita bisa belajar secara bertatap muka. Dan ibu minta kalian tetap semangat walaupun kita pembelajaran jarak jauh, dan ibu harap tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, langsung saja ke materi minggu ini. Materi minggu ini ibu masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang seni musik Nusantara. Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian seni musik Nusantara, jenis musik Nusantara, dan fungsi musik Nusantara. Yang sekarang yang akan ibu bahas adalah unsur seni musik. Unsur seni musik itu ada bunyi, ada garis paranada, ada sakla atau tangga nada, ada kunci, tempo, dinamika, ritme, dan harmoni. Kita lanjut saja ke pengertian pertama. Bunyi. Apa itu bunyi? Mungkin bagi sebagian orang tahu itu bunyi. Malah bisa ibu katakan semua orang itu tahu tentang bunyi ya. Contoh, kita berjalan mengeluarkan bunyi, kita menjatuhkan suatu benda mengeluarkan bunyi, kita berlari pun ada suara bunyinya. Jadi secara garis besar itu bunyi adalah sesuatu yang bisa didengar. Apa kalau sesuatu yang tidak bisa didengar tidak dikatakan dengan bunyi? Bisa juga. Contoh, gerakan kaki yang sangat lambat itu juga itu ada bunyinya, tapi dengan suara atau bunyi yang sangat kecil, tapi tetap saja itu berbunyi ya. Jadi bisa juga bunyi adalah getaran merambat, bunyi merupakan gelombang mekanik, dan secara gampangnya diartikan sebagai unsur suara yang dapat diberdayakan menjadi satu harmoni dalam suatu kegiatan musikal. Jadi musik berkaitan dengan bunyi dan pasti menjadi satu kesatuan dengan bunyi. Ibu lanjut, ada garis paranada. Apa sih garis paranada itu? Bisa kalian lihat itu? Ibu sudah kasih gambarnya. Bisa disebut juga butiran-butiran nada diletakkan pada 5 buah garis sejajar yang di Indonesia lazim disebut paranada. Jadi paranada itu dalam not musik balok, paranada adalah 5 garis horizontal. Tempat not ditulis. Paranada juga disebut sebagai sangkar nada atau balok not, di mana nada ditempatkan pada garis berdasarkan nada atau fungsi yang sesuai. Jadi paranada itu tempat untuk menaruh not. Jadi notnya itu ditulis di garis paranada untuk lebih memudahkan kita dalam berkarya musik. Selanjutnya ada sakla nada atau tangga nada. Apa sih tangga nada itu? Rangkaian not musik yang diurutkan berdasarkan frekuensi dasar atau pitch. Secara umum ada 2 sakla yang digunakan dalam musik klasik, yaitu menggunakan sakla mayor dan sakla minor. Jadi di musik klasik menggunakan 2 sakla ya. Ingat, mayor dan minor. Sekarang kita akan bahas dulu tentang sakla mayor ya. Bisa kalian lihat gambarnya di situ. Di situ ada sakla C mayor ya. Ada pengertiannya juga. Sakla mayor memiliki jarak setengah di antara nada ketiga dan keempat, dan di antara nada ketujuh dan kedelapan. Itu tentang sakla mayor. Selanjutnya sakla minor. Sakla minor di sini tersusun menjadi 3, yaitu sakla minor asli, sakla minor harmonis, dan sakla minor melodis. Bisa kalian simak, ada sakla A minor asli, ada sakla A minor harmonis, dan ada sakla A minor melodis.
Pertama yang akan kita bahas yaitu skala minor asli. Jadi skala minor asli atau natural ya, dengan jarak setengah di antara nada kedua dan ketiga, dan di antara nada keenam dan kelima. Itu bisa kalian lihat ya. Terus yang kedua adalah skala minor harmonis. Skala minor harmonis menaikkan nada ketujuh setengah laras dengan menggunakan aksidental, yaitu tanda untuk menaikkan dan menurunkan nada asli. Jadi pada skala minor harmonis, nada G dinaikkan dengan tanda aksidental crest sehingga menjadi gis yang lebih tinggi setengah laras ya. Bisa kalian lihat di antara 6 dan 7 itu ya. Di skala A minor harmonis bisa kalian lihat di angka 6 dan 7 ada keterangannya di situ. Tuh. Terus yang ketiga itu skala minor melodis. Apa sih skala minor melodis? Memiliki karakteristik yang sesuai dengan namanya. Skala melodis ini memiliki kecenderungan tonalitas yang lebih mirip dengan skala mayor, yaitu di samping memiliki ketegasan tonika, juga lebih mengalir dibandingkan dengan minor harmonis. Sebagai akibat dari penerapan dua macam jarak nada saja, yaitu ton dan semiton. Jadi yang minor melodis hampir sama dengan skala mayor ya. Selanjutnya adalah kunci. Apa sih kunci? Orang itu tahu kunci adalah suatu alat untuk membuka sesuatu. Di dalam musik juga, kunci adalah tanda yang ditulis pada awal para nada atau sangkar nada atau garis. Jadi tanda kunci berfungsi untuk menunjukkan letak nada. Jadi kunci juga untuk membuka sebuah lagu. Tadi yang udah Ibu jelaskan, ada garis para nada, disitulah akan ditulis not atau kunci. Ya, jadi kunci itu ditaruhnya di garis para nada. Langsung saja kalian lihat tabel yang sebelah kiri. Kunci dasar dan tanda kunci. Ya. Itu kalian lihat skala C mayor dan A minor. Skala baru yang menggunakan crest selalu dimulai dari nada kelima skala yang lama. Sedangkan yang menggunakan tanda mol selalu dimulai dari nada keempat. Ya. Udah, terus kalian lihat lagi tabel yang sebelah kanan. Nah, di situ ada contohnya tuh ya. Itu ada garis para nadanya, ada notnya disebut kunci. Oke. Di situ bisa kalian lihat walaupun urutan aksidentalnya sama pada setiap kunci, posisi peletakannya berada dari satu kunci ke kunci yang lain. Susunan nada dasar baru yang menggunakan tanda kunci beraksidental crest dengan sendirinya sama dengan susunan skala. Bisa kalian lihat. Jadi senantiasa mulai dari nada yang kelima. Itu pembahasan tentang kunci. Jadi kunci adalah di mana garis para nada dan not dipersatukan. Secara singkatnya seperti itu ya. Terus kita bahas tentang tempo. Apa sih tempo? Tempo dalam lagu itu disebut sebagai tanda cepat dan lambatnya sebuah nada. Jadi tempo itu bisa kita ibaratkan seperti lari ya. Ada cepat, ada lambat, ada sedang, ada sangat cepat, dan ada sangat cepat. Tapi di sini cuman hanya sampai cekap doang penjelasannya ya. Sampai cepat doang. Maaf ya kalau Ibu salah. Kalian bisa lihat di situ kategorinya sangat lambat, subkategorinya largo, keterangannya luas ya. Jadi setiap kita menyusun musik pasti kita akan melihat dulu temponya. Saat kita membuat musik atau saat kita bernyanyi
Pasti dengan temponya tuh dari lambat, sedang, tinggi, atau bisa juga dari lambat ke tinggi. Itu penjelasan tentang tempo ya. Jadi lambat cepatnya sebuah musik. Akan Ibu lanjut ke dinamika. Apa sih itu dinamika? Dinamika merupakan nyaringan lembutnya volume nada saat dinyanyikan. Dikatakan juga ya, bisa dikatakan juga berbagai macam tanda yang berkaitan dengan dinamika dan tempo yang mengekspresikan emosi dalam karya musik. Tanda-tanda tersebut disebut tanda ekspresi. Jadi dinamika itu dikatakan sebagai ekspresi suatu musik. Di situ ada tanda apa? Ada dinamika, ada perubahan dinamika. Oleh sebab itu, dinamika disebut sebagai tanda ekspresi karena memiliki perubahan. Dan selanjutnya adalah ritme. Apa sih itu ritme? Ritme bisa dikatakan ialah melodi yang menonton. Dalam berbagai situasi, ritme bagaikan denyut jantung bagi suatu karya musik, sehingga tanpa sebuah karya musik tidak bisa hidup atau bernafas. Ya, di situ ada gambarnya ya. Ada gambarnya itu, bisa kalian baca juga, ada pengertiannya. Di Indonesia, model penamaan kuantitas atau angka adalah paling sering digunakan daripada istilah-istilah kualitas. Di situ ada tabel bentuk nama dan nilai not dan tanda diam. Terus di tabel bawahnya bentuk nada dan istilah bref, bentuk nada dan tanda istirahat. Selanjutnya adalah harmoni. Apa sih harmoni itu? Harmoni dapat diibaratkan sebagai otak atau pemikiran dari suatu karya musik. Harmoni adalah ilmu mengkombinasikan nada-nada ke dalam akor-akor. Sebagai salah satu cabang ilmu musik, harmoni hanya dapat dipelajari secara khusus dan secara terpisah. Tuh, di situ ada gambarnya, tabelnya itu ada susunan trian nada di atas skala C mayor. Dan ada lagi subdominannya. Bisa kalian lihat skala A mayor harmonis tuh. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih lagi untuk yang sudah mendengarkan penjelasan Ibu, yang sudah menyimak penjelasan Ibu. Ibu meminta agar penjelasan yang sudah Ibu berikan kalian tulis di buku kalian secara rapi, dan jika ada tugas yang akan Ibu berikan tentang menyimak video Ibu, maka kalian sudah siap. Jadi Ibu selalu ingatkan dalam setiap materi yang Ibu berikan, selalu catat, dan jika Ibu menginginkan tugas merangkum, kalian sudah siap. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai bertemu di pelajaran Ibu selanjutnya.